Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basyira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasanan ismahuli an u'arrifakum jami'an ala nafsi. Ismi Kanaya Az-Zahra Bakhli. Fi hadhil munasabatil mubarakati uridu an aqra'a wa ashraha lakum jami'an an marahilu ta'limil qira'ati. Baik, pada kesempatan ini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang tahapan pengajaran membaca. Yahtaju ta'limul qira'ati kama taqulu wa jari fars ila barnamajin muhkamit tasmimi lil marahilil mukhtalifati linumuwil qira'ati. Tahapan pengajaran membaca menurut Wajari Verse. Pengajaran membaca membutuhkan program yang dirancang dengan baik untuk berbagai tahap perkembangan membaca. Yudarribud darisu fi kulli marhalatin minha ala anasiri, di mana setiap siswa dilatih dalam elemen dan jenis membaca yang sesuai dengan tahap tersebut. Wa anwa'il qira'atil munasibati lil marhalati, dan jenis-jenis membaca yang sesuai dengan tahapan tersebut. Wa dzalika hatta yastati'a tadrijiyan al-wusula ila mustawan kafin minal maharati yumakkinuhu minal i'timadi ala nafsihi duna hajatan limusa'adatil akharina, sehingga secara bertahap siswa dapat mencapai tingkat keterampilan yang cukup untuk memungkinkannya mengandalkan dirinya sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Jadi dengan adanya program membaca yang baik dan elemen dan jenis membaca yang sesuai, menjadikan siswa mampu mengandalkan dirinya sendiri untuk membaca dengan baik. Wa sanuhawilu huna an tasta'rida marahila ta'limil qira'ati tahtal marahilil arba'i allati sabaqat al-isyaratu ilaiha mustarsyidina fi dzalika. Di sini kita akan mencoba meninjau kembali tahap-tahap pengajaran membaca dalam 4 tahap yang telah disebutkan bi khibrati kulli man yufrizu wajirtinar, yang dengan dipandu oleh pengalaman Lefebvre dan Gardner. Wahia marhalatut ta'arrufi wan nutqi kama sabaqa an asyarna, wahia tuqabilu tamaman marhalata tanmiyatil qira'atil jahriyati allati sabaqa an tahaddatsna anha. Tahapan pertama ini merupakan tahapan pengenalan dan pengucapan, seperti yang telah ditunjukkan dan sesuai dengan tahap pengembangan membaca secara jelas yang telah dibicarakan. Wala'alla siyaqa al-an yad'una bil hadithi an hadhil marhalati wa in kunna qad tahaddatsna anha juz'iyyan 'indama tanawalna al-qira'atal jahriyata. Mungkin konteksnya sekarang mengundang atau meminta kita untuk membicarakannya secara parsial atau secara umum ketika kita membahas tentang membaca secara umum atau secara jelas. Jadi tahapan awal ini membutuhkan membaca bacaan dengan jelas agar nantinya setelah murid atau siswa itu kenal dengan huruf, maka akan bisa mengucapkannya dan benar atau salahnya murid itu bisa langsung diperbaiki ketika dia melakukan membaca secara jelas. Wa fi ma yali ba'du tawjihati
allati yumkinul istirsyadu biha fi hadhil marhalati. Berikut ini adalah beberapa panduan yang dapat dipedomani pada tahapan pertama ini. Al-awwal, yanbaghi fi hadhil marhalati an nuqaddimal huruf al-arabiyyata. Pada tahap ini kita harus memperkenalkan huruf-huruf Arab wa an nukarriru taqdimaha hatta tusbiha ma'lufatan tamaman lidarisina fi nihayatil marhalati. Serta mengulangi pengenalan sampai huruf-huruf tersebut benar-benar familiar di kalangan siswa di akhir tahap. Athani, al-hurufu ghairul ma'lufatin was-sa'batu yumkinu ta'khiru taqdimiha ilal fitrati allati yastati'u fiha ad-darisu ta'arrufal jumali wa idraki baqiyatin ashkalil hurufi wa aswatiha. Yang kedua, huruf-huruf yang belum dikenal atau ghairu ma'lufati was-sa'batu atau huruf-huruf yang sulit dapat ditunda sampai siswa mampu mengenali kalimat dan memahami bentuk dan bunyi huruf lainnya. Jadi jika siswa telah mengenali kalimat dan mampu memahami bentuk dan bunyi huruf, barulah diperkenalkan dengan kata-kata yang lebih sulit. Al-thalith, yanbaghi iltifatu bisyaklin kabirin ila tadribati tajridil hurufi wat tadribi ala ashkaliha fi awwalil kalimati wa wasatiha wa akhiriha. Perhatian yang besar harus diberikan pada abstraksi huruf atau komponen-komponen penting dalam huruf dan pelatihan tentang bentuk huruf di awal, di tengah, dan di akhir kata. Wa ala aswatiha maftuhatan wa maksuratan wa matmumatan wa musyaddadatan. Serta memberikan perhatian kepada bunyinya, apakah dia dibaca fathah, kasrah, dhammah ataupun tasydid, atau dapat juga dikatakan dengan penekanan. Rabi' bin nisbati li khutwatil qira'atil jahriyati yumkinu istirsyadu bil mawqifit tadrisiyil ati. Yang keempat, untuk langkah membaca umum atau membaca dengan jelas, posisi mengajar berikut ini mungkin dapat digunakan sebagai panduannya. Al-awwal, yatlubu al-muallimu min ad-darisina ighlaqa kutubihim wal insata lahu. Guru meminta siswa untuk menutup buku mereka dan mendengarkannya. Wa yaqumu bi qira'ati ba'dil ibarati allati taduru hawla fikratin wahidatin. Kemudian guru membacakannya beberapa kalimat yang berkisar pada suatu ide. Wa bimunaqasyatin basitatin yata'akkadu min fahmid darisina lil ma'na. Dan dengan diskusi sederhana, guru memastikan bahwa siswa memahami maknanya. Ats-tsani, yaftahud darisuna kutubahum wa yutabi'una qira'atal muallimi jumlatan duna ay yusyariku al-muallima al-qira'atal jahriyata. Jadi yang kedua, siswa membuka buku mereka dan mengikuti bacaan guru kalimat demi kalimat tanpa menirukan bacaan guru dengan lantang. Jadi pada tahapan yang kedua ini atau pada panduan yang kedua ini, siswa diminta untuk mengikuti bacaan guru dengan suara yang lunak atau al-qira'atus shamitatu. Ats-tsalits, yaqra'ud darisuna al-jumala min kutubihim ala syaklin jama'iyyin muhawilina taqlida ma sami'uhu minal muallim. Yang ketiga, siswa membaca kalimat dari buku mereka dalam format kelompok atau mencoba menirukan apa yang telah mereka dengarkan dari guru.
Yabqa ba'da dhalika unsurun jauhariyun wa akhirun fi hadhil marhalati wa huwa taqwimu. Selain itu masih ada elemen terakhir dan penting dalam tahapan ini adalah evaluasi, karena evaluasi ini merupakan proses untuk menilai dan mengukur sejauh mana tujuan yang diinginkan itu dicapai. Al-marhalatu tsaniyatu, tahap kedua. Wahia marhalatul qiraati min ajlil fahmi. Tahap membaca ini atau tahapan yang kedua ini adalah tentang pemahaman. Wahia wa fi hadhil marhalati yumkinu an tantaqila bid-darisi ila qiraatin aktsara umqan tahta tawjihi wa irsyadil muallimi. Pada tahap ini pembelajar dapat melanjutkan ke tahap membaca yang lebih mendalam di bawah bimbingan dan arahan guru. Sehingga pada tahapan kedua ini guru mempunyai peranan yang sangat penting untuk siswanya. Wa ya'tamidu najahut ta'allumi fi hadhil marhalati ala jawdati takhtiti al-maddatil muqaddamati allati yanbaghi an tuda'a fiha ba'dul umuri wa minha ma yali. Keberhasilan pembelajaran pada tahap ini bergantung pada kualitas perencanaan materi pengantar yang harus memperhatikan beberapa hal. Jadi materi yang diberikan pada tahap ini harus diperhatikan. Antara lain adalah sebagai berikut. Al-awwal an tuqaddama fi syaklin hiwariyin wa qisasiyyin tarifin. Yang pertama, materi itu harus disajikan dalam bentuk dialog dan cerita humor. Mutadamminatin mawdu'atin sya'iqatan mumti'atan ghairu mu'aqqadatin. Termasuk topik-topik yang menarik dan menyenangkan yang tidak rumit. Yaktubuha wahidun min abna'il lughati mu'tamidan fiha 'alal mufradati wat tarakibi. Yang ditulis dengan salah satu anak bahasa dan dengan mengandalkan kosakata dan struktur. Jadi jika materi yang diajarkan berbentuk teks yang tidak rumit dan mudah untuk dipahami, menjadi pendukung bagi siswa untuk melewati tahap yang kedua ini. Atsani an tasifa hadhihi nususu al-muqaddamatu. Yang kedua, teks-teks harus dicirikan oleh kalimat-kalimat pendek bikisoril jumali dan unit-unit makna yang pendek, wa kisri wahadatil ma'na. Dzalika anna madat tadhakkuri bin nisbati lil lughati arabiyyati fi hadhihi al marhalati 'adatan ma yakunu mahdudan. Jadi teks-teks harus dicirikan oleh kalimat-kalimat pendek dan unit-unit makna yang pendek, karena rentan ingatan untuk bahasa Arab pada tahap ini biasanya terbatas. Oleh sebab itu diperlukan kalimat-kalimat dan disertai dengan makna yang pendek dan mudah dipahami untuk mendukung siswa melalui tahap kedua ini. Ats-tsalits an takunal mawdu'atu sahlatan. Topik-topiknya harus mudah. Taduru haula mawaqifa ma'lufatin, dan berkisar pada situasi yang sudah dikenal. Imma fit thaqafatil arabiyyatil islamiyyati au fi thaqafatid darisi, baik dalam budaya Arab dan Islam maupun dalam budaya siswa itu sendiri. Ala an takunal ahdatsu wal mawaqiful mawsufatu sahlatan wa basitatan bidarajati, dan peristiwa dan situasi yang digambarkan harus cukup mudah dan sederhana. An takuna hunaka aidan khuttatun mutadarrijatun fi taqdimiha.
Wa fi hadha as-sadadi yumkinul istirsyadu bima yali. Juga harus ada rencana langkah demi langkah untuk presentasinya. Dalam hal ini, hal-hal berikut bisa menjadi panduannya. Yang pertama, al-awwal yumkinul bada'u bimawadil marhalatil ula ma'a i'adati siyaghatiha wa tanzimiha wa taqdimiha bisyaklin qasasiyyin mutarabitin. Yang pertama, mulailah dengan tahap pertama dan rumuskan kembali, susun kembali dan sajikan dalam format narasi yang koheren. Format narasi yang koheren ini maksudnya adalah gabungan dari materi-materi atau cerita yang saling berkaitan. Atsani taqdimu nususin ma'lufatin tatadammanu ba'dal mufradati wal mawaddil mu'jamiyatil jadidati tashuddul qara'a tadarijiyan. Yang kedua, menyajikan teks-teks yang sudah dikenal dengan beberapa kosakata dan item leksikal atau unsur dasar kosakata yang berupa kata tunggal, bagian kata atau rangkaian kata yang secara bertahap melibatkan pembaca. Tsalits taqdimu mawadda aktsara ittisa'an wa umqan. Yang ketiga, menyajikan teks yang sudah dikenal dalam hal kosakata dan struktur. Walakinnaha tahmilu afkaran wa ma'aniya ghairu ma'lufatin. Namun memiliki ide dan makna yang tidak dikenal. Karena pada tahap kedua ini siswa itu harus mampu mencapai tingkat pemahaman yang baik dalam membaca. Al-khamis, yahdutsu ba'da hadza intilaqatun fil qiraati. Setelah itu ada terobosan dalam membaca, haitsu yanbaghi taqdimu qiraatin idafiyatin aktsaru ittisa'an wa umqan min nahiyatil lughawiyyati wan nahiyatil fikriyati an sabiqatiha. Selain itu, ada terobosan dalam membaca, di mana bacaan tambahan harus disajikan lebih luas dan lebih mendalam, baik itu secara linguistik atau kebahasaan dan intelektual atau secara kecerdasan daripada yang sebelumnya. Karena di sini siswa dituntut untuk bisa memahami teks yang dibaca dengan baik. Wa yumkinuna fi hadha as-sadadi an nuqaddima lil muallimi ba'd tawjihati. Dan dalam hal ini kita dapat memberikan panduan kepada guru. Al-awwal yumkinu lil muallimi mathalan ay yaqra'an nassa awalan amamat darisina. Yang pertama, guru dapat misalnya membacakan teks di hadapan atau di depan para siswa dan thumma yuraddiduna khalfahu iddata marratin. Kemudian meminta mereka mengulanginya beberapa kali hatta yata'akkada min sihhati qiraatihim, sampai siswa yakin akan kebenaran bacaan teks yang dibacanya. Atsani yatslu hadza fatsratun tunaqashu fiha syafawiyan al-ma'ani al-ammatu allati qad takunu fahimat fi athna'il qurra'il jahriyati. Yang kedua, hal ini diikuti dengan suatu periode diskusi atau diskusi lisan tentang makna umum yang mungkin telah dipahami selama pembacaan umum. Ats-tsalits yatlubu al-muallimu minad darisina qira'atan nassi qira'atan shamitatan. Yang keempat, guru meminta peserta didiknya untuk membaca teks dalam hati ma'a muhawalati istinbati ma'anil kalimati as-sa'bati, sambil mencoba menyimpulkan arti-arti kata yang sulit. In wujidat minas siyaqi, jika ada dari teks yang dibaca. Fa idza lam yastati'u fi ba'dil kalimati
qaddamal muallimu ma'naha bi ihda turuqil ma'rufati. Dan jika murid itu tidak bisa, maka guru memberikan artinya dengan salah satu cara atau metode yang telah dikenal. Rabi' yaqra'u darisuna an-nassa marratan thaniyatan qira'atan shamitatan. Yang keempat, peserta didik membaca teks untuk kedua kalinya dalam hati. Lil bahthi an ijabatin limajmu'atin minal as'ilati yusajjiluha al-muallimu 'ala as-sabburati. Untuk mencari jawaban dari serangkaian pertanyaan yang dicatat oleh guru di papan tulis. Jadi siswa diminta kembali untuk membaca teks dengan suara di dalam hati agar nantinya bisa menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah dituliskan oleh gurunya di papan tulis. Al-khamis, taduru munaqashatun nasyitatun lil as'ilati litta'akkudi min wuduhil fahmi wa min qudratit talamidhi ala intiqali minal ihtimami bin nutqi wat ta'arrufi ilal ihtimami bil ma'na wal madmun. Yang kelima, taduru munaqashatan nasyitatun lil as'ilati, yaitu diskusi aktif mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dilakukan untuk memastikan kejelasan pemahaman dan kemampuan siswa untuk berpindah dari ketertarikan binutqi wa ta'arrufi, dari ketertarikan pada pelafalan dan pengenalan, ilal ihtimami bil ma'na wal madmun, kepada ketertarikan pada makna dan isi dari teks yang dibacanya. Kenapa guru juga diberikan panduan dalam tahapan kedua ini? Karena pada tahap ini merupakan tahap terpenting dalam pengembangan kosakata, karena di sana siswa atau pelajar itu diminta untuk bisa memahami makna sekaligus dari apa yang dibacanya. Al-marhalatul tsalitsatu, yaitu tahap ketiga, wahia marhalatul qira'atil mukatsafati atau marhalatud darsi wat tahsili. Tahap ketiga ini adalah tahap membaca intensif atau tahap studi dan akuisisi, di mana tahap ini merupakan tahap tertinggi dalam proses membaca yang dilakukan oleh pembelajar. Wal qira'atu tanqasimu fiha ila nu'aini, dan di mana membaca ini dibagi menjadi dua bagian. Al-awwal qira'atun mukatsafatun, yaitu membaca intensif. Mukatsafatun di sini dapat diartikan sebagai fokus atau berkonsentrasi. Jadi membaca intensif adalah membaca dengan fokus pada suatu bahasan tertentu saja. Wa tahdifu ila taktsifi nasyatil qira'ati fil fasli min ajli ta'miqi dirasatil lughati wa ziyadatil kafa'ati fiha wa dhalika tahta isyrafil muallimi. Membaca intensif ini bertujuan untuk memfokuskan kegiatan membaca di kelas untuk memperdalam studi bahasa dan meningkatkan kemahiran dalam bahasa tersebut. Hal ini dilakukan di bawah pengawasan guru, karena tahap membaca intensif ini dilakukan di dalam kelas. Atsani qira'atun muwasa'atun, yaitu membaca secara luas, baik dari segi teksnya ataupun dari segi hal yang lainnya. Wa tahdifu ila itahati majalatin wa mayadina wasi'atin minal qira'ati likay yantalikul muta'allimu fil qira'ati mu'tamidan ala nafsihi mukhtaran ma yuridu. Membaca ekstensif ini bertujuan untuk membuka berbagai macam area dan bidang bacaan, sehingga pelajar dapat membaca secara mandiri dan memilih teks yang diinginkannya untuk dibaca. Jadi tahapan ketiga ini merupakan tahapan tertinggi dalam proses membaca yang dilakukan oleh seorang siswa. Mungkin hadza minni, aktafi hadza kalami, jazakumullahu khairan wa afwan ala khata'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.